Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini dari Kidung Jemaat 46, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Besarkan nama Tuhan, haleluya, kasihnya tak berkurang, haleluya. Tentunya kita menyadari dan kita mengakui bahwa Tuhan layak untuk dipuji dan dimuliakan, dan kita mengakui dan kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang di dalam hidup kita. Sehingga mari kita menikmati hari Sabat Tuhan dengan sukacita, kasih Tuhan tidak berkurang. Berkatnya selalu ditemukan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Bapak Ibu, mari kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 20. Mazmur 119 ayat 20. Jiwaku hancur karena merindukan keputusan-keputusan-Mu pada setiap waktu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pemazmur menuliskan mazmur ini. Mazmur 119 adalah satu mazmur yang menyatakan kecintaan pemazmur kepada firman Tuhan. Kecintaannya begitu mendalam sehingga terwujud atau nyata di dalam kalimat yang pemazmur tuliskan, jiwaku hancur karena merindukan keputusan-keputusan-Mu pada setiap waktu. Bapak Ibu, apakah yang bisa menghancurkan kita? Apakah yang bisa menghancurkan hati dan jiwa kita? Umumnya kita langsung merujuk kepada masalah-masalah di dalam kehidupan. Tetapi ada satu kehancuran jiwa yang harus menjadi bagian kita, yaitu jiwaku hancur karena merindukan keputusan Tuhan. Itu menandakan bahwa firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu benar-benar sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Baiklah kita seperti itu, memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan, merindukan keputusan-keputusannya, merindukan firman-Nya,
merindukan petunjuk-petunjuknya senantiasa di dalam kehidupan kita. Karena jika kita itu hancur hati karena merindukan firman Tuhan, itu adalah hancur hati yang bagus. Hancur hati yang indah. Ya. Itu berarti Tuhan itu benar-benar sangat kita cintai di dalam kehidupan kita. Biarlah ini boleh menjadi mutiara hati kita, ya. Jangan hancur karena dunia ini. Hancur itu karena apa? Karena rindu akan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terus menyanyikan pujian kepada Tuhan sebagai kecintaan kita kepada Tuhan. Kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 46, kita menyanyi dari ayat 3 dan ayat yang kelima. Di dalam kekurangan Kyrie eleison, di tanah pembuangan, di tanah Babylon, nama Tuhan dibesarkan. Di dalam kekurangan Kyrie eleison, di tanah pembuangan, di tanah Babylon, kendati musim zaman menghitam dan mendung, namamu dibesarkan, pujian mendengung. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, ayat yang kelima, besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita senantiasa menjadi orang-orang yang membesarkan nama Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca dari Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Mohon kesediaan Bapak Pendeta bisa membacakan untuk kita. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 25 sampai 33. Jiwaku melekat pada debu, buatlah aku hidup sesuai firman-Mu. Aku telah menyatakan jalan-jalanku, dan Engkau memerhatikanku. Ajarlah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku memahami jalan dari peraturan-peraturan-Mu, agar aku dapat menceritakan keajaiban perbuatan-perbuatan-Mu. Jiwaku menangis dalam kedukaan. Kuatkanlah aku menurut firman-Mu. Lepaskanlah aku dari jalan dusta, dan karuniakanlah padaku Taurat-Mu yang indah. Aku telah memilih jalan kebenaran. Aku telah meletakkan keputusan-keputusan-Mu di hadapanku. Aku telah melekat kepada kesaksian-kesaksian-Mu, ya Yahweh, janganlah mempermalukan aku. Aku akan mengejar petunjuk perintah-perintah-Mu, karena Engkau akan melapangkan hatiku. Ya Yahweh,
Ajarilah aku jalan ketetapan-ketetapan-Mu, dan aku akan memeliharanya sampai akhir. Puji nama Tuhan. Seperti kerinduan dari pemazmur ini, ya Yahweh, ajarilah aku jalan ketetapan-ketetapan-Mu, dan aku akan memeliharanya sampai akhir. Biarlah ini juga menjadi doa kita di hadapan Tuhan, permohonan kita di hadapan Tuhan, supaya firman Tuhan senantiasa mengajari kita, menjadi petunjuk di dalam jalan kehidupan kita, dan satu komitmen kita bahwa kita akan memelihara, kita mau memelihara firman Tuhan sampai akhir. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri, kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama sebagai persiapan. Dengan pujian ini kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa kita senantiasa merindukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami merindukan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati kami hancur karena merindukan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang membiarkan kami mengenal Engkau, membiarkan kami mengetahui kehendak-Mu, membiarkan kami mengetahui ketetapan-ketetapan-Mu dan hukum-hukum-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat menjalani semuanya itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah dari
1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Daud sangatlah tertekan karena orang-orang itu berkata akan melemparinya dengan batu. Sebab jiwa mereka berduka cita, masing-masing karena anak-anak lelakinya dan karena anak-anak perempuannya. Maka Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Lalu Daud berkata kepada Imam Abiatar anak Ahimelek, "Aku mohon, bawalah efod mendekat kepadaku." Dan Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Daud mengajukan pertanyaan kepada Yahweh dengan berkata, "Haruskah aku mengejar pasukan itu? Haruskah aku menyusul mereka?" Lalu dia menjawab, "Kejarlah, karena engkau pasti dapat menyusul mereka dan pasti berhasil menyelamatkan mereka semua." Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua pembacaan kita terambil dari 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Setelah itu Daud bertanya kepada Yahweh, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Lalu Yahweh berfirman kepadanya, "Pergilah." Daud berkata, "Kemana aku harus pergi?" Dan firman-Nya, "Ke Hebron." Lalu Daud pergi ke sana beserta kedua istrinya, Ahinoam orang Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Daud membawa serta orang-orang yang bersama-sama dengannya, masing-masing dengan keluarganya, dan mereka menetap di kota-kota Hebron. Kemudian orang-orang Yehuda tiba, di sana mereka mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Mereka memberitahu Daud bahwa orang-orang Yabes Gileadlah yang menguburkan Saul. Maka Daud mengirim utusan kepada orang-orang di Yabes Gilead dan berkata kepada mereka, "Diberkatilah kamu oleh Yahweh karena kamu telah melakukan kebaikan kepada Saul, tuanmu, dan telah menguburkannya. Sekarang sekiranya Yahweh ada bersamamu dalam kebaikan dan kebenaran. Aku juga akan berbuat kebaikan padamu, karena kamu telah melakukan hal itu." Ayat 7. Oleh karena itu, biarlah tanganmu menjadi kuat dan jadilah orang-orang yang berani, karena tuanmu Saul telah mati dan juga kaum keluarga Yehuda telah mengurapi aku menjadi raja atas mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, saya memberi judul untuk perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan penuntun kita. Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan dua buah gambar. Yang pertama, coba perhatikan gambar di hadapan Bapak Ibu. Perhatikan garis kuning yang ada tanda panah merahnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melihat garis kuning itu ya. Tetapi apakah Bapak Ibu tahu garis kuning atau marka warna kuning di trotoar itu untuk apa dan apa maknanya? Saya sendiri terus terang baru mengetahui marka warna kuning itu beberapa tahun yang lalu, kira-kira sekitar 3 tahun yang lalu lah, gitu ya. Kita seringkali jalan di trotoar itu kan kita enggak terlalu perhatikan. Nah, Bapak Ibu, itu marka warna kuning itu bukan
bukan hiasan ya, bukan supaya trotoarnya kelihatan bagus, ada merah, ada kuning begitu ya. Dia bukan sekedar hiasan. Tetapi sebenarnya itu adalah penanda jalan untuk orang buta. Itu adalah penanda jalan untuk orang buta. Jadi orang buta itu dia akan jalannya itu dengan tongkatnya itu, dia akan jalannya itu di penanda jalan yang warna kuning itu, lajur yang warna kuning itu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan, maaf kalau gambarnya sedikit kurang jelas. Jadi itu ada bagian-bagian yang seperti garis-garis begitu ya. Nah, itu berarti itu jalan terus. Tapi kemudian kalau ada bagian yang bulat-bulat begitu, itu artinya berhenti gitu ya, berhenti sejenak. Nah, jadi penanda jalan ini adalah tuntunan atau panduan untuk saudara-saudara kita yang buta, yang tidak bisa melihat, sehingga mereka pun bisa jalan di tempat umum dengan aman. Ya. Namun, Bapak Ibu, kalau kita lihat di gambar yang selanjutnya ini, seringkali ya mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin juga karena ketidakpedulian, ya, kita yang bisa melihat ini kita tidak menjaga, ya, kita tidak menjaga penanda jalan ini yang diperlukan oleh orang buta. Nah, kalau Bapak Ibu lihat trotoar ini di sebelah kiri, Bapak Ibu lihat trotoar ini di sebelah kiri, bisa lihat tidak itu penanda jalan kuningnya itu ada di mana? Hampir-hampir tidak kelihatan ya. Karena apa? Penanda jalan untuk orang buta itu ditindis oleh ya warung-warung kaki lima ya. Bapak Ibu bisa lihat sedikit-sedikit kelihatan dia di bawah roda itu ya, sebelah kiri. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kasihan kan teman-teman kita yang tunanetra ini. Ya, bagaimana dia mesti berjalan di situ? Kita saja kalau yang orang yang bisa melihat saja kita jalan di sini kan kita jalan dengan mengomel-mengomel, ini sudah penuh trotoar ini dengan pedagang kaki lima, dan mana lagi kita bisa jalan? Apalagi orang yang buta yang membutuhkan petunjuk jalan itu bagi mereka, marka jalan kuning itu bagi mereka yang supaya mereka bisa mengetahui jalan mereka. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada teks kita. Kita sejauh ini sudah belajar tentang Daud. Dan dari 1 Samuel pasal 29, mulai dari 27 ya, 27, 28, 29, 30, kemudian kita masuk ke 2 Samuel 2, ya, yang kita sudah baca tadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pelajaran yang kita terima dari Daud adalah bahwa Daud itu dia suka bertanya kepada Tuhan. Dia suka berkomunikasi kepada Tuhan. Seperti orang buta yang mengandalkan marka jalan kuning itu untuk petunjuk jalannya, Daud mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan arahan apa yang dia harus lakukan. Dalam 1 Samuel 30 misalnya yang kita baca tadi, dia menguatkan dirinya di hadapan Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel 2 ayat 1 dan seterusnya kita juga membaca dia bertanya kepada Tuhan. Ya, ini orang yang suka bertanya kepada Tuhan. Tetapi pelajaran berikut yang bisa kita ambil dari Raja Daud juga adalah ketika tidak berkomunikasi dengan Tuhan, itu adalah segera mengalami kejatuhan. Ya. Ketika Daud tidak bertanya kepada Tuhan, dia jatuh. Dia mengalami pukulan demi pukulan yang membuat hatinya menjadi hancur. Saudara ingat peristiwa Siklak itu ya? Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dari pasal 27, 28, 29,
Baru pada pasal 30 ayat 6 sampai 8 itu dia bertanya kepada Tuhan. Sedangkan dari pasal 27 sampai 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima itu itu jaraknya 27 sampai 30 itu Bapak Ibu masih ingat itu 16 bulan ya. 16 bulan lamanya. 16 bulan lamanya Daud tidak berbicara kepada Tuhan, saudara. Maka dia mengalami kejatuhan dengan terbakarnya Ziklag itu. Waduh, coba saudara kalau kita ya 16 bulan tidak bicara sama Tuhan, tidak berdoa sama Tuhan 16 bulan seperti Daud. Waduh, kita paling sedikit kan orang kan itu apa namanya? Doa makan begitu ya kan, doa tidur gitu, doa mau pergi kemana begitu ya, paling sedikit ya, paling sedikit. Sebenarnya kan sedih banget ya kalau kita kehidupan doanya itu cuma doa makan, doa mau tidur, doa mau pergi gitu ya. Nah, seperti itu. Tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Ya, komunikasi dengan Tuhan itu bukan cuma minta Tuhan untuk jaga kita, berkati kita, tapi komunikasi dengan Tuhan itu seperti yang kita pelajari dari Daud adalah tanya sama Tuhan, Tuhan tunjukkan arahanmu, Tuhan tunjukkan apa namanya instruksi-instruksimu. Tuhan mau saya buat apa hari ini ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari Daud ya. Nah, di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8 yang sudah kita baca tadi, Daud bertanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-7. Daud berkata kepada Imam Abiatar putra Ahimelek, bawalah efod 4 kepadaku, dan Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Dan Daud menanyai Yahud. Dia berkonsultasi dengan Tuhan. Dia bertanya, haruskah aku mengejar pasukan itu? Dapatkah aku menyusulnya? Lalu Tuhan menjawab kepada Daud. Tuhan berkata kepadanya, kejarlah karena engkau pasti dapat menyusul dan pasti dapat menyelamatkan mereka. Tuhan menjawab Daud. Daud bertanya kepada Tuhan, minta arahan kepada Tuhan, minta instruksi kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab Daud melalui efod. Melalui efod. Nah, efod itu apa ya, Bapak Ibu ya? Efod itu seperti ini, Bapak Ibu tadi sudah lihat ya. Efod itu adalah satu bagian dari pakaian imam ya, yang berupa tutup dada yang seperti ini Bapak Ibu lihat di gambar. Efod ini dikenakan oleh imam sebagai bagian dari pakaian imam. Ya, ini diatur ketentuannya, pembuatannya di dalam hukum Taurat. Fungsi utamanya adalah menyimpan Urim dan Tumim yang berfungsi menerima pesan dari Tuhan, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dari peristiwa-peristiwa yang dialami bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu mendapatkan arahan Tuhan, ya, melalui Urim dan Tumim yang ada di dalam efod ini. Saya tidak akan membahas tentang efod ini secara mendetil, tetap karena saya melihat begini Bapak Ibu, bukan efod itu yang menjadi penekanan kita, bukan efod itu, tetapi kebenaran bahwa kita sebagai anak Tuhan itu harus berkomunikasi dengan Tuhan, harus bertanya kepada Tuhan, minta arahan kepada Tuhan. Dan kebenaran yang kedua adalah Tuhan kita, Tuhan Alkitab itu dia menjawab pertanyaan. Dia menjawab. Dia bukan Tuhan yang tinggal diam, tutup mulut. Terserah kaulah kau mau apa,
lakukanlah apa yang baik menurutmu, tidak. Bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Dahsyat, yang Maha Suci, yang Maha semuanya, Maha yang luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan bahasa manusia ya. Dia tidak memandang. Dia terlalu tinggi untuk kita. Dia datang untuk berbicara kepada kita. Dia membiarkan dirinya untuk dikenal, untuk ditanyai, untuk dimintai instruksi. Asal kita mau datang kepadanya, Dia akan menjawab. Nah, kita beranjak kepada 2 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di dalam perikop ini, Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Nah, kali ini dia tidak memakai efod, ya, tidak menggunakan efod. Tetapi seperti di dalam ayat yang pertama dikatakan di situ, dan terjadilah setelah itu. Setelah apa? Setelah Daud menerima kabar kematian Saul dan Yonatan. Setelah itu di dalam pasal 1 ya. 2 Samuel pasal 1. Daud menerima kabar mengenai kematian Saul dan Yonatan. Dalam pasal 1 diceritakan bagaimana Daud menangis dan meratapi kematian mereka berdua. Tetapi Bapak Ibu, di dalam pasal yang kedua, 2 Samuel, setelah kematian kematian Saul dan Yonatan, Daud itu dia tidak langsung menuju tahta. Ini Saul dengan Yonatan sudah mati, jadi sekarang mari kita, ayo kalian nobatkan saya menjadi raja sudah. Ya. Kan sudah ada pengurapan kan, sudah diurapi dia menjadi raja kan waktu dia masih muda, masih culun ya. Masih jadi gembala domba. Jadi kalau secara manusia itu jalan Daud menuju tahta itu sudah terbuka lebar, pengurapan sudah ada. Tinggal langsung masuk ke istana, langsung duduk di atas tahta, langsung dimahkotai, selesai. Tidak salah. Di mata manusia tidak akan salah. Tapi Daud tidak melakukan itu. Ayat 1. Dan terjadilah setelah itu, setelah apa? Setelah kematian Saul dan Yonatan. Daud bertanya kepada Yahweh, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Yahweh berfirman kepadanya, pergilah. Dan Daud berkata, kemanakah aku harus pergi? Lalu dia berfirman, ke Hebron. Daud tidak langsung mengadakan upacara penobatan. Daud tidak langsung naik ke atas tahta. Tapi apa yang dia lakukan? Setelah dia meratap, dia menghadap Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Kali ini dia tidak pakai efod. Dia langsung bertanya kepada Tuhan. Lihat ya, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat kreatif. Ya. Dia bisa pakai efod, dia bisa langsung berfirman. Dia tidak terpaku kepada efod saja. Tapi dia langsung berfirman. Di sini Tuhan mau menunjukkan supaya apa? Kita jangan terpaku kepada materi, kepada benda. Ya. Kalau ajaran dari si jahat itu adalah supaya kita terpaku kepada benda, iya kan? Jimat itu kan benda. Pakai batu ini, pakai kayu ini, taruh di ikat pinggang supaya selamat. Pakai ini, pakai itu. Minum ini, minum itu, gitu ya, supaya kuat, supaya tidak kena guna-guna kan begitu. Ya. Itu kan metode-metode kegelapan itu kan seperti itu. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak mau kita mengandalkan materi. Tuhan mau kita berpegang langsung kepada Tuhan. Tempo hari Tuhan berbicara kepada Daud melalui efod.
Kali ini Tuhan berbicara kepada Daud, langsung berfirman. Nah, kita nggak tahu caranya bagaimana, nanti sampai di surga baru kita tanya Tuhan. Kita tanya Daud, Daud, waktu itu yang di 2 Samuel 2 itu Tuhan berbicara itu bagaimana? Apakah Daud langsung dengar suara Tuhan atau bagaimana? Tidak tahu ya. Tapi kita lihat di sini Tuhan itu kreatif. Tuhan mau kita menghadap Dia, Tuhan mau kita berkomunikasi dengan Dia, Tuhan mau kita berkonsultasi dengan Dia, minta arahan dari Dia. Jadi langkah pertama Daud adalah bertanya kepada Tuhan, bukan ujuk-ujuk langsung naik kata, tidak. Sekali lagi ingat, pelajaran ini jika kita bertanya, Tuhan pasti menjawab. Dan Tuhan menjawab dengan caranya Tuhan. Tuhan menjawab dengan caranya Tuhan. Jadi jangan takut bertanya. Jangan takut menunggu, jangan ragu untuk menunggu. Karena kalau kita bertanya, Tuhan pasti menjawab. Mazmur 32 ayat 8. Aku akan membuatmu bertindak bijaksana dan menuntun engkau di jalan yang engkau tempuh. Aku akan memberi nasihat karena mataku tertuju kepadamu. Ini janji Tuhan. Ya. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan akan memberikan kita nasihat. Tuhan akan membuat kita bertindak bijaksana, menuntun kita, ya. Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Kita ini sangat dikasihi Tuhan. Ya. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala jalan, maka Dia akan mengarahkan jalan. Akuilah Dia dalam segala jalan. Artinya utamakan Dia. Utamakan Tuhan dalam segala jalan kita, dalam semua apa yang mau kita lakukan. Itu yang dilakukan oleh Daud di dalam 2 Samuel pasal 2. Sebelum dia naik ke tahta, dia mengakui Tuhan dulu. Dia datang dulu kepada Tuhan. Tuhan jadi yang pertama dulu. Tuhan dulu, baru tahta itu. Ya. Maka Tuhan mengarahkan jalannya Daud. Kalau kita mengakui Dia, kita mengutamakan Dia, kita memprioritaskan firman-Nya, kita memprioritaskan hukum-hukumnya, maka Dia akan mengarahkan jalan hidup kita. Firman Tuhan itu dahsyat, saudara-saudara. Banyak buku bisa memberikan kita pengetahuan. Dan banyak pengetahuan. Tetapi hanya Alkitab yang bisa mentransformasi manusia. Aduh, tolong share screen itu khotbahnya Mami. Datang ke sini. Datang sini. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita melanjutkan. Oh, saya ini kan itunya. Ya, kita bisa tolong Pak Pendeta bisa share screen. Ya. Ya. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Elohimlah yang hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun dan yang menusuk hingga memisahkan jiwa dan roh, juga sendi-sendi dan sumsum, dan yang sanggup membedakan pikiran-pikiran dan niat-niat hati. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini dahsyatnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa mentransformasi manusia.
bisa menyelidiki kita, bahkan sampai ke tingkat jiwa dan roh. Firman Tuhan bisa menyelidiki sampai kepada pikiran-pikiran dan niat-niat hati. Firman Tuhan itu sangat dahsyat, Bapak Ibu. Ya, next. Ada banyak sekali petunjuk kehidupan yang praktis, bahkan yang bisa kita temukan di dalam firman Tuhan. Misalnya, apakah Anda kesepian? Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Ya. Jadi kalau rasa kesepian, ingat janji firman Tuhan ini. Tuhan sendiri yang mengatakan, ya, Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan mengabaikan engkau. Tuhan selalu ada berserta dengan kita. Ya, ayat selanjutnya. Apakah kita cemas? Filipi 4 ayat 6. Ingat firman Tuhan ini. Janganlah mengkhawatirkan apapun, sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal. Dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Ketika kita dilanda kecemasan, firman Tuhan ingatkan. Jangan mengkhawatirkan apapun. Jangan cemas. Tapi ketika kita merasa cemas, firman Tuhan katakan berdoa. Berdoa. Apa yang menjadi permintaanmu, apa yang menjadi kecemasanmu, doakan kepada Tuhan. Doakan. Dan jangan lupa, doa permohonan disertai dengan ucapan syukur. Ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Nah, apakah kena virus malas? Ya, Kolose 3:23. Dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Nah, ini sudah mulai musim hujan, ya, dingin udaranya. Nah, biasanya ini ada virus malas, ini sudah mulai berkeliaran juga. Ketika kena virus malas, ingat firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ya, next. Firman Tuhan harta kita. Kolose 3 ayat 16. Biarlah firman Kristus berdiam dengan kelimpahan di dalam kamu, dalam segala hikmat yang mengajar dan menasihati dirimu masing-masing dengan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, yang karena anugerah menyanyi di dalam hatimu kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan harus berdiam dengan kelimpahannya di dalam diri kita. Harus menjadi harta kita. Ya. Harus menjadi perbendaharaan hati kita. Perbendaharaan roh dan jiwa kita. Supaya dari mulut kita itu keluar mazmur dan puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Dari mulut kita keluar pemberitaan firman Tuhan. Ini adalah seorang hamba Tuhan di Inggris yang sangat dipakai Tuhan, yaitu F.B. Meyer. Beliau mengatakan, apakah Anda kesulitan dalam menentukan arah hidup Anda? Datanglah kepada Tuhan dan bawalah persoalan Anda. Tunggulah di sana dalam diam dan penuh harap, sekalipun sekeliling Anda mendesak untuk segera mengambil keputusan dan bertindak. Kehendak Tuhan akan dinyatakan dengan jelas, dan Anda akan memperoleh gambaran baru tentang Tuhan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifatnya. Kalau kita mau mencintai firman Tuhan, kita harus mempunyai apa? Mempunyai waktu untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan membawa persoalan kita. Waktu untuk datang kepada, waktu yang kita pakai untuk datang kepada Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan itu
itu bukan waktu yang sia-sia. Ya, itu bukan waktu yang sia-sia. Itu akan menjadi waktu yang sangat berharga. Kenapa? Karena kita akan memperoleh gambaran tentang Tuhan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifatnya. Di dunia yang serba cepat dan kita dipenuhi dengan daftar harus melakukan ini dan itu, untuk duduk, berdiam diri, mengambil waktu, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, itu menjadi satu yang saya pikir satu tantangan buat anak-anak Tuhan itu. Karena apa? Karena pikir itu, saya 5 menit, ini saya bisa kerja ini, kerja itu. Kalau mesti duduk baca Alkitab, rasanya buang-buang waktu, itu terbuang. Buang-buang waktu. Tidak, Bapak Ibu. Tunjukkan kecintaan kita kepada arahan dan instruksi dari Tuhan dengan meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Karena kita akan mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan di situ. Ya. Next. Kita harus ingat Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita Efesus 6 ayat 12 bahwa kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam peperangan. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu dunia, kegelapan zaman ini, melawan roh-roh jahat di alam semesta. Ya. Kita adalah orang-orang yang sedang berperang dan selalu berperang. Orang Kristen itu. Peperangan kita itu ada di dalam alam roh, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Melawan penghulu-penghulu, kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kita tidak boleh menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang santai-santai, leha-leha. Kita harus sadar kita ada dalam peperangan dan ini adalah peperangan yang harus kita jalani. Ya, kita lihat gambar selanjutnya. Kita ada dalam peperangan dan medan pertempuran kita adalah pikiran manusia. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Sebab sekalipun hidup di dalam daging, kami tidak berperang secara daging. Sebab senjata peperangan kami bukanlah kedagingan, melainkan kuasa di dalam Elohim untuk penghancuran benteng-benteng, untuk meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap tempat tinggi yang diangkat melawan pengetahuan akan Elohim. Dan untuk menawan setiap akal ke dalam ketaatan Kristus, dan untuk bersiap sedia menghukum segala kedurhakaan tatkala ketaatanmu telah disempurnakan, firman Tuhan. Kita ada di dalam peperangan. Medan pertempuran kita ada di kita berperang. Kita melawan ketaatan. Kita berperang. Itu suaranya nggak jelas ya? Oke. Begini sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Kita ada di dalam peperangan rohani dan medan pertempuran kita adalah pikiran. Ya. Kita berperang melawan pikiran-pikiran yang menentang pengetahuan akan Kristus. Kita melawan pikiran-pikiran yang tidak mau taat kepada Kristus. Contoh mudahnya begini saja Bapak Ibu. Ketika kita terus-menerus dikuasai oleh cemas, takut, dan khawatir, ya,
itu adalah pemikiran yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, iya kan? Karena firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Jadi Bapak Ibu lihat di situ, ada pertempuran di dalam alam pikiran. Kalau pikiran kita biarkan dikuasai oleh kepahitan dan kemarahan, kita punya pikiran itu bertentangan dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Mengajari kita apa? Ya, supaya kita melepaskan pengampunan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pengetahuan bahwa apa? Tuhan itu adalah kasih. Kalau pikiran kita penuh dengan kepahitan, artinya kita melawan Tuhan. Pikiran kita melawan Tuhan. Jadi, firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menjaga hati. Ya. Recording in progress. Oke. Saya sudah kembali, saudara-saudara. Ya. Mari kita lihat slide selanjutnya. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, ya. Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh. Efesus 6 ayat 17. Ya. Efesus 6 ayat 17. Firman Tuhan adalah pedang roh. Kalau kita ada di dalam peperangan, kita tentu perlu senjata. Medan pertempuran kita adalah pikiran. Maka senjata yang harus kita gunakan adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedang roh. Ketika roh kecemasan, roh kepahitan, roh iri hati, roh benci, ya, roh takut, itu mulai bikin kacau di alam pikiran kita ini, lawan dengan firman Tuhan. Langsung ingat firman Tuhan. Makanya kebutuhan untuk menghafal firman Tuhan itu penting. Kita selalu mengasosiasikan menghafal firman Tuhan itu tugasnya anak sekolah minggu. Ya. Tiap minggu anak sekolah minggu kalau ke sekolah minggu kan pasti ada ayat hafalan, PR-nya ayat hafalan. Tapi selepas dari sekolah minggu, apalagi kita sudah beranjak dewasa, sudah lupa lagi kita untuk menghafal firman Tuhan. Ya. Kebutuhan untuk menghafal firman Tuhan itu nyata. Karena firman Tuhan itu senjata kita untuk berperang, untuk bertempur. Ya. Kalau tidak ingat firman Tuhan, tidak bisa ini otak ini mengolah data, ya, mengolah data firman Tuhan untuk mengusir bisikan-bisikan si jahat yang mau menyerang. Ya. Lukas 21 ayat 33 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Segala sesuatu di dalam dunia ini akan berlalu. Tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu kekal. Dan dia berkuasa. Jadi benar-benar Bapak Ibu kita harus isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena disitulah pikiran kita itu. Itu adalah tempat pertempurannya di situ. Ya, next. Isi roh dan jiwa dengan firman Tuhan. Itu penting sekali untuk kita. Lihat kembali kepada Daud, ya.
Selama 16 bulan dia tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak mencari firman Tuhan, dia tidak mencari arahan Tuhan. Lihat apa yang terjadi pada. Coba kalau kita evaluasi hari-hari kehidupan kita sampai dengan saat ini. Ada berapa banyak kekacauan, kehilangan damai sejahtera yang kita alami. Jangan-jangan kita sudah tidak tanya firman Tuhan sama Tuhan. Jangan-jangan kita sudah tidak berkonsultasi dengan Tuhan. Seperti Daud mengalami kekacauan di dalam hidupnya. Dan dia selama 16 bulan, dia tidak menghasilkan satu mazmur pun. Tidak ada satu pujian. Tidak ada satu kesaksian. Jangan-jangan kalau kita sudah berhenti bersaksi, jangan-jangan kita juga seperti itu ya. Berhenti bikin mazmur seperti Daud. Anak Tuhan kalau tidak ada kesaksian di dalam hidup itu jangan-jangan sudah putus komunikasi dengan Tuhan. Ya, next. Hati-hati Bapak Ibu dengan penasihat-penasihat palsu. Penasihat palsu yang pertama, diri sendiri, self-talk, berbicara kepada diri sendiri, self-talk tanpa Tuhan. Ya. Itu kan yang dilakukan oleh Daud di dalam 1 Samuel pasal 27. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Di tengah kesesakan dia berbicara kepada dirinya sendiri. Aduh, saya mati sudah ini. Pasti Saul akan membunuh saya. Saya mati sudah ini. Self-talk tanpa Tuhan akan menjadi penasihat palsu. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Di dalam keputusasaan dia bukan berbicara kepada Tuhan. Dia tidak mencari firman Tuhan. Dia tidak tanya Tuhan. Penasihat palsu orang yang tidak rohani. Anak Tuhan kalau minta nasihat, mintalah nasihat kepada orang yang rohani. Supaya jalanmu itu memang jalan yang dipimpin oleh Tuhan. Ya. Jangan minta nasihat kepada orang yang tidak rohani, lalu tidak membawa Anda untuk berdoa. Ketika Anda minta nasihat kepada orang yang rohani dan berdoa. Bahwa orang itu mendoakan Anda. Maka roh Tuhan yang ada di dalam diri orang yang rohani itu akan menuntun Anda di jalan Tuhan. Jangan meminta nasihat kepada bintang-bintang. Makanya Alkitab itu, kekristenan itu, melarang kita untuk percaya kepada astrologi. Astrologi atau sio ini, sio itu, ya. Jangan berbicara kepada bintang-bintang. Itu benda mati semua. Ya. Tidak bisa memberikan jawaban. Kalau dia memberikan jawaban, maka jawaban itu datangnya dari si jahat, bukan dari Tuhan. Kalau orang apa namanya? Dalam bahasa Inggris itu kan ada wish upon the star, ya. Bikin berharap kepada bintang-bintang. Kenapa berharap kepada bintang-bintang? Berharaplah. Bertanyalah kepada Dia yang menciptakan bintang-bintang itu. Jangan meminta nasihat kepada roh orang mati. Imamat 19 ayat 26 dan 31 itu firman Tuhan jelas. Jangan bertanya kepada arwah. Jangan berkonsultasi kepada roh orang mati. Roh orang mati itu ada di dalam dunia orang mati. Antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu tidak ada hubungan. Kalau kita berkonsultasi kepada roh orang mati, maka yang muncul di situ adalah roh jahat, bukan roh orang yang mati. Itu kan yang dilakukan oleh Raja Saul di Endor. Ketika Samuel sudah mati, dia merasa kebingungan. Dia pergi kepada seorang tukang tenung. Orang perempuan tukang tenung, lalu muncullah dari dalam tanah itu roh Samuel.
dalam tanda petik, itu bukan roh Samuel, itu adalah roh jahat. Bapak Ibu bisa baca itu di 1 Samuel pasal 28. Jangan meminta nasihat kepada ajaran dunia. Filsafat kosong, tahayul, 1 Timotius 6 ayat 20. Firman Tuhan mengingatkan. Banyak ajaran-ajaran dunia ini yang menyesatkan. Yang tidak membawa orang dekat kepada Tuhan. Itu karakteristik utama ajaran dunia. Tidak membawa orang kepada Tuhan. Tetapi membawa orang kepada kesesatan. Membawa orang kepada si jahat. Membawa orang untuk meninggalkan Tuhan. Membawa orang untuk melawan Tuhan. Itu adalah ajaran dunia. Ajaran dunia misalnya dikatakan kalau LGBT itu gaya hidup, itu hak asasi manusia, itu kan ajaran dunia. Ajaran tidak membawa orang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa homoseksualitas dan lesbianisme dan segala macam itu dosa. Itu contoh saja. Ya. Hati-hati saudara dengan penasihat-penasihat palsu. Karena mereka itu seperti serigala yang akan menyantap, memangsa kita. Menjauhkan kita dari Tuhan dan membunuh kita. Firman Tuhan katakan, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Maka carilah penasihat yang benar. Penasihat yang benar adalah Tuhan sendiri. Salah satu gelarnya adalah penasihat ajaib. Ya kan? Wonderful Counselor. Itu adalah salah satu gelar Tuhan. Jadi cari firman Tuhan, cari nasihat sama Tuhan, cari konseling sama Tuhan. Dekatkan diri kepada firman Tuhan. Next. Sebagai penutup Bapak Ibu, ini adalah panduan sederhana kalau Bapak Ibu mau merenungkan firman Tuhan, mau mulai bersaat teduh, ya. Bapak Ibu bisa memilih satu pujian sebagai pengantar, kemudian satu bagian firman Tuhan. Ini hanyalah 4 pertanyaan gampang kalau Bapak Ibu membaca satu bagian firman Tuhan. Yang pertama, apakah yang dapat saya pelajari mengenai Tuhan dari ayat itu atau perikop itu yang saya baca? Karena setiap firman Tuhan, ya, pertama-tama itu berbicara mengenai Tuhan. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu, kita harus pelajari. Saya bisa belajar apa mengenai Tuhan hari ini? Apa yang dikatakan oleh ayat ini mengenai Tuhan? Ya. Firman Tuhan itu membawa kita untuk mendekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah, adakah peringatan untuk saya dalam ayat ini atau dalam perikop ini? Yang ketiga, adakah dosa atau masalah rohani yang harus saya bereskan? Ya. Apakah ayat ini atau perikop ini membicarakan sesuatu yang menegur saya, yang ada isu yang harus saya bereskan di hadapan Tuhan? Yang kita baca firman Tuhan, dia bilang, oh iya ini cocok untuk si itu. Memang dia orangnya begitu. Saya ini bagaimana? Saya beres enggak di hadapan Tuhan? Yang keempat, apakah ada janji Tuhan untuk saya dalam ayat ini atau dalam perikop ini? Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian diberkati. Biarlah kita semakin cherish the word of God in our lives, ya. Kita semakin menghargai, semakin cinta kepada firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu ada untuk kita. Seperti Tuhan sendiri memberikan dirinya untuk saudara dan saya. Amin. Mohon kesediaan Bapak Pendeta bisa memimpin dalam doa respon dan juga doa syafaat untuk kita, dan diakhiri dengan doa Bapa kami.
Apakah ada yang ingin didoakan? Atau doa yang ingin didoakan? Minta tolong doain buat Tiara dong yang mau ujian akhir semester. Kita doakan Tiara ya, ujian akhir semester, sekarang kelas 3 ya? Kelas SMA. ya, kelas 12 ya. Oke, kita doakan Tiara. Ada lagi? Terima kasih. Baik, kalau tidak ada kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami pagi ini boleh diingatkan lagi betapa pentingnya kami untuk merenungkan firman-Mu. Seperti Engkau yang berkata kepada Yosua, hendaklah engkau merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sehingga engkau akan berhasil dan juga engkau akan beruntung. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan kami bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Karena itu ya Tuhan, kami memohon supaya Roh Kudus menolong setiap kami agar senantiasa ingat untuk merenungkan firman Tuhan. Mengingat janji-janji Tuhan, juga mengingat peringatan-peringatan Tuhan. Supaya kami bertindak hati-hati di sepanjang jalan kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang bijaksana, yang juga diberikan kemampuan untuk mengaplikasikan, menerapkan firman itu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena dunia ini sering sekali ya Tuhan, membuat kami tersesat, bahkan diri kami sendiri, keinginan daging kami, seringkali membuat kami tersesat. Sehingga bukannya beruntung, kami malah menjadi buntu. Bukannya mengalami berkat Tuhan, malah kami hidup di dalam penderitaan. Ya Tuhan, ampuni kami kalau mungkin ada banyak waktu dalam hidup kami kurang mengambil waktu untuk merenungkan firman. Saat ini kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, supaya kami tidak lupa akan firman Tuhan. Bahkan juga mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk Tiara yang akan menghadapi ujian akhir semester. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepadanya, agar dia boleh belajar dengan baik, mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga dia boleh berhasil dengan studinya. Dan khususnya dia yang tahun depan akan masuk ke perguruan tinggi. Tuhan juga menolong dia dan menyiapkan tempat yang terbaik baginya di universitas yang dia inginkan. Tuhan kiranya menuntun langkah hidupnya. Begitu juga untuk setiap anak-anak kami yang lain. Untuk Cora dan Shane, juga untuk Melvin dan Kelvin, dan yang lainnya Tuhan yang kami tidak dapat sebut satu persatu. Tuhan juga kiranya menolong mereka dalam studi mereka, khususnya akhir bulan ini atau di awal Desember mereka akan menghadapi ujian-ujian ya Tuhan. Berilah hikmat kepada anak-anak kami. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, berkati pemerintah kami di dalam mengelola negara ini, supaya negara ini boleh dikelola dengan baik, dengan benar, dengan jujur, sehingga rakyat mengalami kemakmuran. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia, juga di Indonesia, supaya menjadi garam dan terang dunia. Kami berdoa bagi setiap kami, di dalam pergumulan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
Kalau ada yang mengalami pergumulan secara finansial, Tuhan kiranya membuka jalan supaya hari-hari ke depan mereka boleh mengalami anugerah-Mu lagi yang luar biasa itu. Mujizat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena bagi Tuhan mudah saja untuk memberkati hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk diri kami masing-masing, supaya kami senantiasa dengar-dengaran akan firman. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Jalan-jalan Tuhan mungkin tidak kita mengerti, tidak sesuai dengan jalan-jalannya kita, tetapi hati yang mau taat kepada tuntunan Tuhan akan mendapatkan betapa indahnya tuntunan Tuhan itu, instruksi-instruksi Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita menjalani hari-hari kehidupan kita di depan dengan penyertaan dari Tuhan dan instruksi dari Tuhan. Berkomunikasilah dengan Dia karena Dia adalah Tuhan yang menjawab dan Tuhan yang ada untuk kita. Terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Shalom untuk kita semua. Shalom.